Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Netizen, pencinta kebaikan di mana saja berada, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di bulan Maulid 1447 Hijriah. Momen ini merupakan momen yang sangat baik bagi kita. Karena ketika kita berada di bulan Maulid, tentunya tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa bahagia, karena kita memperingati lahirnya seorang insan paripurna, mulia dan kredibel. Beliau bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada saat ini mari sama-sama yang pertama tumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Karena kalau kita cinta kepada beliau, maka jaminannya tidak lain adalah kita akan hidup kelak di akhirat, di surga berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, dalam rangka cinta Rasul, mari kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Apa yang sudah diperintahkan oleh beliau kepada kita, yang membawa kemaslahatan hidup kita, ini mari dengan tulus harus kita kerjakan dengan baik. Rasul pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidupnya selalu menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti orang itu cinta kepadaku. Dan siapa yang selalu cinta kepadaku, maka kelak di akhirat, di surga nanti duduk berdampingan denganku. Mudah-mudahan netizen dan kita semua mendapatkan keberkahan itu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, mari sama-sama kita ajarkan tentang silsilah Rasul kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh hatinya, semangatnya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarkan silsilahnya, ajarkan tentang nasab Rasulullah. Karena bagi kita orang tua, ketika kita ajarkan nasab Rasulullah kepada anak-anak kita, bagi kita orang tua akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya, ada senandung yang diajarkan guru-guru kita tentang silsilah Rasul. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang mengangkat? Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah itu? Pencipta alam semesta. Luar biasa senandung ini. Satu senandung, anak-anak kita sudah tahu siapa Rasulullah itu. Ayahnya, siapa ibunya, dan juga di mana tinggalnya, dan diangkat oleh Rasul, jadi Rasul oleh siapa. Nah, inilah kalau kita ajarkan ini kepada anak kita akan tahu Rasul, dan juga akidahnya akan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan silsilahnya, berapa anak Rasulullah, siapa kakeknya, siapa pamannya, ada dalam senandung yang diajarkan oleh guru-guru kita juga. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Senandung itu kita ajarkan berulang-ulang, anak kita akan tahu siapa Rasulullah, anak siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, dan paman kakinya siapa. Kalau itu kita ajarkan, kita sebagai orang tua, kata para ulama, akan dapat jaminan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Momen memperingati Maulid, mari tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul dan tumbuhkan rasa cinta juga kepada silsilahnya, keturunannya dan nasabnya Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, mari sama-sama kita pedomani tentang akhlak dan kepribadian yang ada dalam diri Rasul. Karena Rasulullah itu memiliki budi pekerti yang amat sangat luhur. Sampai zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala memuji tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah saja zat yang maha agung memuji, apa artinya pujian kita sebagai insan yang dhaif ini? Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh telah ada dalam dirimu Muhammad budi pekerti yang amat sangat luhur. Belum lagi ketika istri beliau ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana sebetulnya akhlak Nabi Muhammad itu? Apa jawaban Aisyah? Kana hulukuhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya bagaikan Al-Quranul Karim. Jadi apa yang ada dalam diri Rasulullah itu mencerminkan Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran semuanya sudah diterjemahkan oleh Rasulullah dalam perilaku keseharian beliau. Oleh karena itu wajar kalau kita oleh Allah diperintahkan untuk mempedomani, mensuri tauladani akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi negara kita negara yang beradab. Bahkan kita mengklaim bahwa kita Pancasila. Di 5 sila itu terdapat ajaran yang mulia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena penting. Etika, akhlak yang baik, moral yang tinggi di dalam mengisi negara kita ini penting dibumikannya akhlak-akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Karena majunya sebuah negara bergantung masyarakatnya bermoral dan berakhlak baik. Begitupun sebaliknya, kalau masyarakatnya memiliki moral yang rendah, maka rendahlah kepribadian bangsa itu. Coba kalau kita renungkan apa yang disampaikan oleh Shawqi di dalam satu makolahnya. Beliau adalah seorang ulama dari Mesir yang amat sangat terkenal, yang wafat di tahun 1932. Shawqi Beg mengatakan dalam makolahnya, kata beliau, innamal umamul ahlaku mabukiyat wa in humu dhahabat ahlakuhum zahabu, kata Shawqi. Kalau bangsa dan negara itu memegang teguh akhlak moral, maka akan kekallah bangsa itu. Akan tetapi kalau bangsa itu akhlak moralnya sudah lenyap, maka lenyaplah bangsa dan negara itu. Subhanallah. Oleh karena itu, dalam momen memperingati Maulid ini, mari suri tauladani akhlak beliau, pedomani oleh kita, dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Nefida dan kita semua bisa mengambil hikmah dari akhlak beliau, sehingga hidup kita mulia di dunia, dan kelak mulia kelak di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, yang ketiga, mari sama-sama dalam momen memperingati Maulid Nabi Muhammad ini, kita lestarikan ajaran-ajaran beliau. Ajarannya luar biasa. Seperti yang disampaikan dalam satu hadis, Rasulullah mengajarkan agar kita hidup saling bersilaturahim, mengikat kebersamaan, memperkokoh persatuan. Rasulullah menyatakan, man ahabba ayub sato fi rizkihi wa ayun sa'alhu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang hidupnya ingin dipanjangkan umur, ingin dimudahkan rezekinya, maka hiduplah saling bersilaturahim. Nah, ini ajaran beliau. Untuk itu sesama manusia, sesama warga negara, mari sama-sama kita rekatkan persatuan, rekatkan saling bahu-membahu agar keberkahan hidup menyertai kita. Inilah ajaran mulia dari Nabi Muhammad. Semoga 3 hal yang dapat kita ambil hikmahnya di dalam peringatan Maulid 1447 Hijriah ini dapat kita pedomani sehingga kita semua dalam kehidupan ini mendapatkan keberkahan. Baik berkah di dunia saat ini maupun berkah di akhirat yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.